teman-teman, selamat datang di channel Red Dev ya. Pada channel ini kita akan membicarakan masalah tutorial dalam pemrograman ya, serta basic-basic atau dasar-dasar dari bahasa pemrograman itu sendiri, oke? Dan saya akan jamin tutorial yang akan saya bagikan ini akan mudah untuk diikuti oleh teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tutorial mengenai variabel pada Python. Seperti yang kita ketahui, bahasa Python merupakan salah satu bahasa yang paling populer ya, yang memiliki banyak pengguna selain dari bahasa JavaScript, Java, dan C++. Alasan kenapa bahasa Python ini begitu populer adalah karena bahasa ini merupakan bahasa yang serba bisa untuk back-end web atau coding di server side, bisa untuk desktop atau pemrograman komputer, bisa untuk mobile dengan menggunakan library Buildozer, dan juga bisa untuk membuat game. Teman-teman bisa membuat game dengan menggunakan bahasa Python ini dengan menggunakan library Pygame. Hal ini akan kita bahas pada video yang akan datang. Alasan kedua adalah Python ini merupakan bahasa yang beginners friendly ya, atau ramah untuk pemula. Hal ini dikarenakan karena bahasa Python ini memiliki susunan dan struktur coding yang sangat sederhana serta mudah dipahami. Sehingga dapat dipastikan mereka yang benar-benar awam atau tidak memiliki background dalam pemrograman sekalipun akan dapat memahami Python ini dengan mudah. Oke, apa itu variabel? Variabel adalah sebuah wadah atau tempat penyimpanan data sementara. Itu artinya, di saat program dijalankan, variabel ini akan berisikan suatu data. Di saat program itu berhenti, data yang ada dalam variabel ini akan hilang. Dia akan kembali terisi apabila program tersebut dijalankan. Data yang tersimpan di dalam variabel itu disebut dengan nama value atau nilai. Memiliki tipe dan jenisnya sendiri. Maksudnya adalah masing-masing variabel itu tidak sama karena dia memiliki tipenya tersendiri sesuai dengan kegunaannya. Seperti contoh, variabel untuk menyimpan bilangan bulat itu disebut integer, variabel yang digunakan untuk menyimpan kalimat disebut string, serta variabel yang digunakan untuk menyimpan angka pecahan atau bilangan desimal itu disebut float. Itulah maksud dari memiliki fungsi tersendiri, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Lalu bagaimana eksekusinya? Kita langsung saja ke editor. Oke teman-teman, ini dia editor yang akan kita gunakan, atau juga bisa disebut dengan nama IDE ya. IDE ini merupakan singkatan dari Integrated Development Environment atau lingkungan pengembangan terintegrasi. Di sini IDE yang akan saya gunakan untuk membuat program Python ini adalah IDE PyCharm ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Di sini kita akan buat sebuah variabel bernama var1 sama dengan 5. Jadi teman-teman, maksudnya di sini adalah kita membuat variabel, ini namanya. Lalu variabel tersebut kita beri nilai yaitu 5. Coba kita tes. Oke, di sini kita memberi perintah untuk mencetak nilai dari variabel var1. Perintah yang digunakan untuk mencetak adalah print. Mari kita coba debug. Oke, let's see. Nah, hasilnya seperti yang kita duga ya, seperti yang kita harapkan. Hasilnya adalah 5. Jadi di sini dua line pertama ini otomatis muncul apabila teman-teman menggunakan PyCharm. Output yang sebenarnya adalah ada di sini, 5. Di sini dapat kita simpulkan bahwa variabel var1 ini tipenya integer. Oke, perlu teman-teman ketahui, pada Python kita tidak perlu lagi memberikan tipe variabel setiap kali kita mendeklarasikannya seperti ini. Karena program Python akan otomatis mengenali tipe dari variabel tersebut berdasarkan pada nilai yang kita berikan. Seperti contoh kedua, kali ini kita akan memberikan nilai desimal. Kita jalankan lagi. Oke, tetap tampil. Ini adalah salah satu kelebihan dari Python yang dapat mengenali tipe dari suatu variabel hanya dari nilai yang kita masukkan. Sekarang kita coba memberikan nilai string seperti ini, teman-teman. Kita run. Oke, sama seperti tadi 5.9, tapi sebenarnya teman-teman, meskipun nilainya sama, tapi tipenya berbeda dari variabel yang sebelumnya.
Kalau sebelumnya kita membuat seperti ini, tanpa tanda kutip, lalu sekarang kita membuatnya dengan tanda kutip. Meskipun isinya sama, tapi tipenya berbeda ya teman-teman. Lalu apa efek atau pengaruh dari tipe yang berbeda ini? Saya akan berikan sebuah contoh. Kita akan membuat dua variabel di sini. var1 sama dengan 3, var2 sama dengan 2, print var1 sama dengan tambah var2 ya. Di sini seperti yang bisa kita duga, hasilnya hasilnya adalah 5. Oke, 3 tambah 2 sama dengan 5. Tepat sekali. Di sini bisa kita lihat kedua variabel ini memiliki tipe integer. Sekarang mari kita ubah salah satu variabel menjadi bertipe string seperti ini. Mari kita jalankan. Sebenarnya nilainya tetap sama, yaitu 3, namun tipenya berbeda. Lalu apa efek di saat kita membuat seperti ini? Bagaimana efeknya ya? Kita lihat. Oke, error teman-teman. Can only concatenate str, not integer. Kenapa bisa timbul error? Karena di sini kita memasukkan operasi matematika, yaitu penjumlahan. Seperti yang kita ketahui, operasi matematika itu hanya berlaku untuk angka. Angka kalau kita masukkan dalam logika pemrograman, itu artinya adalah bisa integer, bisa float. Sedangkan di sini, salah satu variabel yang kita masukkan ke dalam operasi matematika, di sini bertipe string, teman-teman. Dan seperti yang kita ketahui, string itu adalah none atau not a number. Itulah kenapa programnya menjadi error. Karena di sini programnya kita memasukkan logika perhitungan matematika, namun ada salah satu variabel yang tidak termasuk angka, yaitu variabel satu ini ya. Meskipun isinya angka, tetapi tipenya bukan angka. Itulah kenapa dia timbul error. Alasannya karena dalam pemrograman, operasi matematika hanya bisa dilakukan untuk variabel bertipe numerik seperti integer dan float. Tidak bisa untuk non-numerik. Oke, teman-teman? Oke, sampai di sini dulu video tutorial kita mengenai variabel pada Python. Saya harap video yang saya berikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat membantu menambah ilmu untuk teman-teman dalam hal pemrograman. Serta sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.